Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar online-nya. Hari ini Bapak seperti biasa mengajar materi sosiologi untuk kelas 10 di semester 1. Tetapi alangkah baiknya sebelum memasuki pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan ajarannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, seperti biasa Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahunya terkait pengertian, ciri-ciri, sejarah, hingga tokoh sosiologi secara tepat. Nah, Bapak akan mengulang di materi awal, yaitu bab pertama tentang ilmu sosiologi. Sejarah munculnya sosiologi. Nah, sejarah awal kemunculan sosiologi ini ditandai dengan adanya ilmu filsafat. Filsafat ini dibagi menjadi dua bagian. Ada filsafat umum dan filsafat khususnya. Filsafat umum dibagi menjadi beberapa. Ilmu yang mempelajari yaitu metafisika, kemudian ada epistemologi, yang ketiga ada logika, dan yang keempat ada aksiologi. Yang kedua ada filsafat khusus. Filsafat khusus ini meliputi filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat sosial. Nah, filsafat sosial ini merupakan menjadi cikal bakal di dalam ilmu sosiologi. Nah, setelah ada cikal bakal ini, kita akan membahas tentang sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi itu seperti apa sih? Ya, sosiologi merupakan ilmu sosial yang secara bahasa berasal dari kata socius di dalam bahasa Latin dan logos dalam bahasa Yunani. Socius memiliki arti bersama orang lain atau teman, sedangkan logos artinya studi atau ilmu pengetahuan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya di dalam satu kelompok serta hasil yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, tentunya sosiologi tidak lahir begitu saja, melainkan juga ada sejarah panjang yang menjadi latar belakang dari lahirnya ilmu sosiologi itu. Di dalam hal ini, Anda juga bisa belajar tentang berbagai materi sosiologi yang akan disampaikan sebagai berikut. Sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan yang turut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Munculnya ilmu sosiologi tentu tidak pernah bisa lepas dari tokoh-tokoh filsafat seperti Plato dan Aristoteles. Sebelum sosiologi muncul sebagai ilmu pengetahuan, tentu para ilmu pengetahuan telah mendesain bagaimana agar sebuah ilmu pengetahuan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi di dalam masyarakat, sehingga membawa kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lahirnya istilah sosiologi, sebenarnya kajian masyarakat telah diperkenalkan pada tahun 1332 hingga 1406 oleh Ibnu Khaldun yang merupakan ilmuwan yang berasal dari Timur Tengah. Dalam karyanya, buku Muqaddimah, terdapat pemikiran-pemikiran sosiologi yang lebih terperinci dan sangat maju, sehingga Ibnu Khaldun tersebut sebagai peletak batu pertama di dalam sejarah lahirnya kajian ilmu sosiologi. Sedangkan istilah ilmu sosiologi sendiri awalnya diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, yang hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Dalam sejarahnya, Auguste Comte lebih banyak memberikan pernyataan bahwa objek dari kajian sosiologi adalah manusia dan masyarakat yang memiliki hal yang saling berkaitan dengan
keseluruhannya. Pada awalnya, ilmu sosiologi hanya dianggap sebagai pembantu untuk keperluan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang berlaku di Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka, sosiologi mulai mengalami perkembangan yang cukup cepat. Adapun Bapak Sosiologi Indonesia adalah Selo Sumarjan, yang membawa pengaruh sosiologi American Personean yang kemudian dipublikasi melalui karyanya yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta. Adapun materi ilmu sosiologi pertama kali masuk pada sistem perkuliahan sosiologi pada tahun 1948 oleh Sunario Kolopaking. Perkuliahan sosiologi pertama kali ini di Indonesia dilaksanakan pada Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu saja untuk pembahasan sejarah munculnya sosiologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.